Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 30 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Antisipasi bencana alam di Kota Ambon, Bedouin Watimena instruksikan OPD penanganan terpadu. Pemerintah Kota Ambon berupaya untuk mengantisipasi terjadinya korban dan kerusakan akibat bencana alam. Wali Kota Ambon Bedouin Watimena menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk penanganan terpadu sebelum adanya dampak bencana alam. Instruksi ini menyusul insiden pohon tumbang yang mengakibatkan 3 warga mengalami luka-luka di Kota Ambon. OPD yang mendapat instruksi yaitu Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP, dan lainnya. Penanganan terutama dilakukan pada penataan dan pemeliharaan pohon di sepanjang ruas jalan di Kota Ambon. Setiap OPD diminta segera mengidentifikasi pohon yang berpotensi tumbang. Selanjutnya, penanganan seperti pemangkasan dan penebangan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga diinstruksikan untuk terus melakukan pendampingan terhadap para korban yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penanganan medis diharapkan berjalan optimal hingga kondisi korban pulih. Kepala BPBD Kota Ambon turut diminta untuk segera melakukan pendataan terhadap kejadian bencana yang terjadi serta menyampaikan laporan secara lengkap. Watimena menegaskan penanganan darurat harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Mengantisipasi dampak bencana, Wali Kota mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi memicu bencana, termasuk pohon tumbang. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk memperkuat langkah mitigasi guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Ya, ya. Elito Isuta tinjau korban dan lokasi terdampak bencana alam, jaminan kebutuhan terpenuhi. Wakil Wali Kota atau Wawali Ambon, Elito Isuta turun langsung meninjau sejumlah lokasi dan korban yang terdampak bencana alam. Rabu 29 April 2026.
Tinjauan ini pasca sebelumnya kota Ambon diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang, menyebabkan longsor, pohon tumbang, dan kerusakan talut pembatas yang terjadi di beberapa tempat dan berdampak pada warga. Dalam peninjauan tersebut, Wawali memastikan kebutuhan warga terdampak segera ditangani. Lokasi yang ditinjau orang nomor 2 Kota Ambon, yaitu longsor di Kelurahan Amantelu dan Lateri, talut di Masjid Muhajirin Negeri Batu Merah, pohon tumbang di kawasan Tantui Bawah. Upaya yang dilakukan Pemkot Ambon saat ini yakni melakukan identifikasi dampak dan bakal ditindaklanjuti bersama Pemprov Maluku. Selanjutnya, Pemkot Ambon memberikan perhatian juga pada 2 korban terdampak akibat pohon tumbang yang menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan membiayai semua pengobatan korban hingga sembuh. Sementara itu untuk korban longsor, Pemkot Ambon lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengerahkan tim dan memberikan peralatan untuk membersihkan lokasi terdampak. Selain itu, bantuan tanggap darurat juga disalurkan kepada warga. Respons cepat ini mendapat perhatian baik dari masyarakat karena kedekatan dan simpati pemerintah dalam melihat dampak bencana alam kepada masyarakat. Wawali Ambon kemudian mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi bencana alam dengan memperhatikan lingkungan tempat tinggal. Seperti warga yang tinggal di bantaran sungai, perhatikan sampah dan saluran pembuangan. Sementara itu bagi warga yang tinggal di lereng-lereng bukit untuk memerhatikan potensi kayu yang dapat membahayakan warga agar segera ditebang. Ising lah itu. Di, Hari ini Katong turun untuk memastikan kebutuhan warga terkait dengan terjadinya longsor itu. Dan tadi Katong sudah tinjau langsung, ada beberapa yang di Galunggung juga seperti itu patahan talutnya. Insya Allah nanti akan diselesaikan. Lalu dari Dinas PU Provinsi juga sudah turun melihat langsung, mudah-mudahan kolaborasi pemerintah kota dan provinsi ini bisa berjalan dengan baik. Lalu yang terkena dampak juga, ini juga pemerintah Kota Ambon turut untuk melihatnya dan bisa membantu. Untuk korban yang terkena pohon, tertimpa pohon itu ada 2 orang yang kena musibah yang hari ini ada di Rumah Sakit Temena. Itu seluruh biaya terkait dengan pengobatannya itu akan ditanggung oleh pemerintah kota. Sing? Informasi lainnya, Tribuners, ditabrak kapal sabuk, perahu nelayan dan penginapan warga Banda rusak hingga kerugian puluhan juta. Kejadian naas menimpa aset berharga berupa perahu nelayan dan penginapan milik warga Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. KM Sabuk Nusantara 106 yang bertolak dari Pelabuhan Laut Amahai menabrak area pemukiman warga Banda, mengakibatkan kerusakan yang tak terelakkan. Atas kejadian tersebut, kepolisian melaporkan bahwa kerugian material yang dialami warga diperkirakan mencapai 60 juta. Sejumlah aset warga Banda yang ditabrak kapal antara lain 1 unit longboat dan 1 unit mesin katinting merek Honda 5,5 PK.
yang diketahui dimiliki oleh Bapak Najran Saban dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Ada pula 2 unit kamar penginapan Rahmat yang ditabrak kapal PT Pelni, di mana penginapan tersebut diketahui milik warga Banda Neira atas nama Laode Umar. Kerugiannya pun ditaksir sebesar 50 juta. Kepada tribunambon.com, Rabu 28 April 2026, Kasih Humas Polres Maluku Tengah, Ibtu Ahmad Yani Rumah Soreng, menerangkan kejadian kapal KM Sabuk Nusantara 106 yang menabrak pemukiman warga terjadi ketika kapal tersebut tiba dari Pelabuhan Amahai dan akan bersandar di Pelabuhan Banda Neira. Dijelaskan Kasih Humas, pada saat kejadian olah gerak kapal menggunakan 2 buah mesin terdiri dari mesin kiri dan mesin kanan. Namun mesin kanan mengalami error pada handle throttle, di mana kapal tetap bergerak maju walaupun sudah dioper handle throttle untuk gigi mundur. Ia juga menyampaikan kejadian tersebut tak memakan korban jiwa ataupun korban luka-luka. Saat kejadian, KM Sabuk Nusantara 106 diketahui sedang bermuatan 398 orang dengan jumlah ABK sebanyak 20 orang. Diberitakan sebelumnya Tribunars kapal Sabuk Nusantara atau KM Sabuk Nusantara 106 menabrak bangunan milik warga Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Insiden naas itu dilaporkan warga melalui video amatir yang dibagikan melalui media sosial Facebook. Oh dia terah, dia aman. Dia paling belakang putih perhati. Woi Lauye, padi po kapal mo gimana Lauye? Gara-gara padi pek. Buka pantai kalau begitu baru dia. Ih, Joy, tunggu akan terbang. Groundbreaking proyek hilirisasi kelapa dan pala Maluku Tengah, Bupati menyebut transformasi ekonomi daerah. Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek hilirisasi kelapa dan pala di Negeri Liang Awaya, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah resmi berlangsung Rabu 29 April 2026. Proyek yang bernilai 640 miliar dari Danantara itu bakal dikelola oleh PTPN 1 Regional 8. PTPN 1 Regional 8 sendiri telah merancang pembangunan pabrik pengolahan komoditas lokal di Maluku Tengah. Serapan kelapa pun bukan main-main, di angka 300.000 butir per hari. Sementara serapan pala ditargetkan 2.300 ton per tahun. Berdasarkan serapan jumlah pada 2 komoditas itu, ekuivalennya sama dengan 6.500 hektar. Olehnya itu, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dalam sambutannya mengatakan komitmen transformasi ekonomi daerah. Bupati Zulkarnain menegaskan groundbreaking yang dilakukan hari ini bukan sekadar seremoni pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah strategis menuju transformasi ekonomi daerah. Bupati menyampaikan proyek ini adalah peluang besar bagi Maluku Tengah untuk bangkit menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Menurutnya, kelapa dalam
kelapa dan pala bukan hanya komoditas unggulan, tapi juga telah menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat. Bahkan saat ini masyarakat dari berbagai profesi, tidak hanya petani, telah mengelola lahan perkebunannya dengan menanam banyak kelapa, pala, dan juga cengkeh. Ini sudah menjadi tren. Tidak berkebun, tidak keren. Oleh karena itu, kehadiran pabrik hilirisasi ini menjadi sangat penting. Nantinya masyarakat tidak lagi hanya menjual hasil mentah, tetapi mulai bergerak menuju pengolahan yang memberikan nilai tambah. Dampaknya tentu akan sangat luas, mulai dari peningkatan pendapatan petani, terbukanya lapangan kerja, hingga berkurangnya tingkat pengangguran di daerah. Zulkarnain mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kolaborasi, saling percaya, dan saling menguatkan. Karena pembangunan yang besar hanya akan berhasil jika berdiri di atas fondasi kebersamaan yang kokoh. Prinsip environmental ethics atau etika lingkungan harus menjadi landasan utama agar hubungan antara manusia dan alam tetap terjaga. Oleh karena itu, Bupati berharap pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, serta menjadi contoh investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan hari itu dapat terlaksana dengan baik. Sediakan dengan itu tahap kedua ataupun fase kedua, di mana sebelumnya kita sudah pantunnya air kelapa segar rasanya. Kita tanam di tanah Awaya. Sukseskan program hilirisasi kelapa demi kesejahteraan bersama. BPPN 1 ini mengelola tiga yang Indonesia dengan perannya. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak Denko George Watubun, ST, kemudian Bapak Kajati. Kanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono. Sakti terus ya. Proyek strategis nasional kelapa dan pala di Maluku Tengah resmi dibangun. Prabowo beri pesan ini. Proyek strategis nasional atau PSN pengembangan komoditas kelapa dan pala senilai 640 miliar resmi dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo hadir melalui live virtual Zoom meeting pada momen groundbreaking peletakan batu pertama PSN yang berpusat di wilayah Liang Awaya, Negeri Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu 29 April 2026. Hadir pada momen groundbreaking tersebut, Gubernur Maluku Henryke Lewerisa, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir, dan Direktur Utama PTPN 1 Regional 8 beserta jajaran, serta para pihak yang Pantauan tribunambon.com, areal groundbreaking telah dipadati masyarakat setempat beberapa jam sebelum acara dimulai. Area tersebut juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI guna memastikan kelancaran proses groundbreaking. Hilirisasi pertanian di Kabupaten Maluku Tengah merupakan satu dari 13 proyek yang dicanangkan pada proyek hilirisasi fase kedua, di mana peletakan batu pertama dilakukan serentak.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengurai 13 proyek hilirisasi tersebut, antara lain 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian. Disampaikan proyek ini tidak jatuh dari langit, melainkan buah pemikiran belasan bahkan puluhan tahun. Buah pemikiran para pemimpin Indonesia, para teknokrat, ilmuwan, sehingga terwujudlah konsep hilirisasi ini. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar jual bahan baku, namun diolah produk turunnya di Indonesia agar nilai tambahnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ditambahkan, sudah terlalu lama petani Indonesia, nelayan, dan buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak. Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi dan sumber daya alam dikuasai oleh pedagang yang dipertanyakan nasionalisme mereka. Ia menekankan bangsa yang mau merdeka adalah bangsa yang mampu dan berani menguasai sumber daya bangsa. Bangsa yang diberi karunia Tuhan yang luar biasa namun tidak mampu menguasai, maka akan miskin terus-menerus. Untuk diketahui, Kabupaten Maluku Tengah kebagian hilirisasi sektor pertanian, di mana komoditas kelapa dan pala akan diolah dan menghasilkan produk turunnya. 2 proyek besar tersebut meliputi pembangunan pabrik pengolahan kelapa terintegrasi senilai 500 miliar dan pabrik pengolahan pala senilai 140 miliar. Total investasi mencapai 640 miliar yang bersumber dari Danantara yang disalur ke PTPN 1 Regional 8. Kehadiran proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Maluku Tengah, khususnya dalam memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa dan pala. Memberikan batu ini kepada Bapak Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerisa SHMHL. Semoga peletakan batu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang ada di Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kecamatan Teluk Elpa Putih. Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Mesej. 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 Kita ke berita terakhir, Tribuners. 53 sarjana baru STKIP IWN siap terjun. Bupati SBT soroti tantangan globalisasi. Sebanyak 53 wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Itawotunusa atau STKIP IWN resmi diwisuda dalam rapat senat terbuka luar biasa tahun akademik 2025-2026 di Gedung Serbaguna Kesehatan Kota Bula, Rabu 29 April 2026. Dalam momen tersebut, Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri menekankan pentingnya peran lulusan dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan transformasi digital. Sambutan Bupati dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda SBT, Dr. Andes Ramli Kilwarani. Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, pengorbanan, serta doa orang tua dan keluarga. Menurutnya, wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal memasuki dunia yang penuh tantangan dan peluang.
Para lulusan diharapkan tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bupati juga berharap para lulusan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, bahkan menciptakan lapangan kerja sesuai bidang keahlian masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah turut menyampaikan apresiasi kepada para orang tua atas dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan hingga anak-anak mereka berhasil meraih gelar sarjana. Pemkab SBT lanjutnya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan sebagai kunci menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Adapun total 53 wisudawan tersebut berasal dari 3 program studi, yakni Bahasa dan Sastra Indonesia sebanyak 12 orang, Pendidikan Biologi 11 orang, serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD sebanyak 30 orang. Prosesi wisuda ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk melangkah ke dunia nyata dengan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kontribusi bagi daerah. Pada saat ini adalah perayaan atas dijawabnya doa kedua orang tua kalian. Tinta yang ditulis pada ijazah kalian terbuat dari keringat dan air mata kedua orang tua kalian. Rayakan aksi ini atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Bogor. Tribuners, informasi dari Kota Bula tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.